Ya bisa itu dia informasi kuliner yang menarik untuk dicoba ya, harus ke Blok M Square nanti ya. Betul, tapi ngomong-ngomong kulineran dan juga Yes. makanan, saat ini saya lagi diet nih Togi. Diet? Iya diet. Kenapa kamu harus diet? Karena saya udah ngerasa gendutan tuh. Enggak, itu kayaknya perasaan kamu aja deh Sabrina ya. Nah terkait dengan diet nih Sabrina, diet itu harus sehat dan nyaman agar tubuh kita juga sehat juga Sabrina. Betul. Nah berikut informasi lengkapnya soal diet dari rekan kita Fazila Harunisa selengkapnya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Nah pemirsa, diet merupakan salah satu cara untuk menurunkan berat badan atau menjaga badan ideal. Namun diet yang dilakukan secara sembarangan justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Dan oleh karena itu penting untuk mengetahui cara mengatur pola makan untuk diet yang sehat dan aman. Dan kita akan membahasnya bersama Dr. Gizi, Dr. Mulyana Daya, serta VP Marketing PT Hoki Distribusi Niaga, Bapak Amar Ramdhani. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Zila. Sehat ya? Alhamdulillah harus sehat dong. Karena kita juga sesuai dengan tema hari ini kita membahas mengenai diet yang sehat. Nah mungkin aku ke Dokter Maul dulu kali ya. Dok, ini kan banyak masyarakat yang menjalani diet defisit kalori ekstrim gitu ya. Sebenarnya apa sih dok resikonya terhadap kesehatan jangka panjang? Ya, kalau kita lihat kan sekarang tren diet itu banyak banget ya. Nah, diet ekstrim ini salah satunya adalah diet dengan kalori itu bahkan hampir di bawah 1000 kalori ya. Atau dietnya tidak seimbang jadi hanya 1 atau 2 jenis makanan ya. Dan apabila ini diet dilakukan dalam jangka panjang tentunya akan berdampak pada kesehatan. Kalau kita berbicara tentang berat badan itu kita berbicara tentang komposisi tubuh. Ada massa lemak, massa otot, tulang dan cairan. Ketika terjadi penurunan berat badan yang cukup ekstrim karena si pola diet ekstrim tadi, itu justru akan menyebabkan perubahan metabolisme. Metabolisme jadi low sekali, jadi rendah ya. Ini tentunya akan berdampak seperti penurunan massa otot, daya tahan tubuhnya turun. Beberapa kasus saya menemukan ada kasus autoimun ya, atau bahkan di beberapa juga ke arah gangguan psikologi. Jadi kalau makan jadi takut, jadi stres. Kelebihan 1 sampai 2 sendok aja dimuntahkan segala macam. Jadi itu bahkan mengarah ke gangguan psikologi. Jadi akan berakibat pada gangguan kesehatan. Oke, ternyata dampaknya tidak main-main begitu ya. Betul. Dan kuncinya adalah pola yang benar ya, pola yang baik. Nah, kita ke Pak Amar. Pak Amar, PT Hoki Distribusi Niaga ini kan memproduksi makanan sehat untuk diet gitu ya. Apa sih Pak yang membuat Daily Meal ini berbeda gitu dari produk karbohidrat sehat lainnya di pasaran? Nah, kalau Daily Meal ini merupakan anak perusahaan dari Topik Hoki Group. Di sini adalah hasil inovasi nasi. Jadi kita buat nasi itu misalnya dari jagung terus dibentuk kayak nasi. Kenapa kita buat itu? Karena hampir 80-90% orang Indonesia tuh terbiasa makan nasi gitu. Nah, dengan konsumsi nasi itu kita akhirnya bisa membuat orang tuh bisa menerima lebih mudah. Dan tentu di Daily Meal ini kita punya di Indonesia kan hampir penyakit metabolik yang cukup lumayan tinggi, dan produk ini menjadi salah satu solusi untuk diet yang tentunya bisa nyaman, bisa enak diterima dan tentunya sehat gitu. Jadi kita ingin berkomitmen, kita ingin menjadi bagian di Indonesia gitu ya khususnya, kita ingin menjadi bagian untuk gaya hidup sehat. Nah itu tuh dalam konteks diet sehat ini sebenarnya lebih efektif mana sih dok antara defisit kalori dan diet rendah indeks glikemik ini dan tinggi serat gitu, dan bagaimana ini bisa berdampak pada kadar gula darah? Ya, kalau kita berbicara tentang diet ya memang tidak melulu tentang perhitungan kalori ya. Jadi bukan hanya sekedar dari segi jumlah, tapi kita juga harus memperhatikan dari segi jenisnya. Nah, jenisnya ini yang memang kita sarankan itu adalah dengan diet dengan low GI atau low glycemic index dan juga tinggi serat. Konsumsi serat di Indonesia sangat-sangat rendah ya, bahkan dari data penelitian hanya 5% orang Indonesia yang bisa memenuhi kebutuhan serat harian ya. Dampaknya tentu saja sangat berdampak ya, dengan diet low GI dan juga tinggi serat, harapannya adalah angka-angka obesitas dan juga diabetes bisa kita kurangi. Oke, jadi formalisasinya harus tepat begitu ya. Nah, kalau untuk varian produk sendiri, Pak, apa sih sebenarnya varian produk Daily Meal yang dan siapa yang cocok untuk mengkonsumsinya nih? Ya, jadi kalau kita di Daily Meal sendiri kita baru mengeluarkan ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah corn rice atau nasi jagung. Di nasi jagung ini kita lowest GI karena 43,5. Jadi kalau low GI itu di bawah 55, tapi ini yang paling rendah. Nah, dengan lowest GI ini kita adalah untuk orang-orang yang asik berenergik karena memang energinya masih ada. Terus juga untuk orang-orang diabetes macam-macam itu sangat cocok. Dan biasanya orang diabetes tuh kan kangen ya makan sayur pakai nasi. Nah, ini cocok untuk lauk apa aja. Nah, terus yang kedua kita punya cassava rice. Jadi cassava rice ini cocok untuk lambung besti. Nah, kenapa lambung besti? Karena untuk orang-orang yang kena GERD, asam lambung dan sebagainya. Karena produk ini punya serat pangan larut yang sehingga produk itu bisa pulen, terus lebih lembut dan sebagainya. Dan ini cocok untuk orang-orang yang kena
GERD. Dan yang ketiga kita punya beras merah, cuman beras merah yang punya kita adalah agak berbeda karena kita menggunakan varietas khusus hasil penelitian 15 tahun. Jadi biasanya orang makan beras merah itu kan agak sepoh, agak keras gitu ya, tapi ini jauh lebih lembut gitu. Dan kita punya antioksidan sehingga ini cocok untuk orang yang chill gitu. Nah terus chill itu karena biasanya kalau punya antioksidan kan jauh lebih, biar lebih lebih santai dan sebagainya. Dan terakhir kita mengeluarkan produk inovasi porang kasava. Jadi porang diinovasikan dengan kasava dicampur. Kenapa? Karena di situ kita ingin mengeluarkan low GI dan juga tinggi serat. Nah di porang ini kita high fiber untuk glukomanan, jadi sangat tinggi dan ini cocok untuk orang yang mau diet yang sat-set karena kemasannya tinggal diseduh dengan air panas. Jadi sebenarnya sudah disiapkan untuk atau sesuai kebutuhan gitu ya. Tapi tadi menarik ke lambung besti ya, karena rata-rata kayaknya sekarang penderita asam lambung ya Pak ya Dok ya, kayak dikit-dikit asam lambung gitu. Mungkin ini cocok untuk dikonsumsi gitu ya. Betul. Tapi Dok, sebenarnya jika seseorang nih ingin menjaga berat badannya gitu ya, tapi tetap makan nasi gitu ya. Tadi seperti Pak Amar bilang, kita nggak bisa, orang Indonesia kan mayoritas makan nasi gitu ya, tapi harus tetap makan nasi. Apakah low GI plus tinggi serat ini bisa menjadi solusi gitu ya yang aman dan berkelanjutan? Ya, menurut saya sangat bisa ya Mbak Sola. Jadi gini, kalau tadi kan Pak Amar sudah menyebutkan tentang low GI ini, mungkin saya sedikit memberikan definisi apa sih glycemic index ini atau GI ini. Jadi glycemic index ini adalah ukuran seberapa cepat karbohidrat dalam suatu makanan ini bisa menaikkan kadar gula darah. Ya, artinya semakin tinggi kadar glycemic index itu artinya makanan tersebut akan semakin cepat menaikkan kadar gula darah kita. Semakin rendah berarti makanan tersebut semakin memperlambat kenaikan kadar gula darah. Ya, saya ambil contoh dari jenis makanan yang kita sebut dari tadi adalah nasi. Dari berbagai jenis nasi saja, low glycemic index-nya berbeda-beda. Contohnya dari nasi putih. Nasi putih itu tergolong dalam indeks glikemik yang tinggi. Ya, indeks glikemik itu ada 3 bagian. Ada indeks glikemik yang tinggi, medium, dan juga rendah. Nasi putih tergolong indeks glikemik yang tinggi. Kalau kita berbicara tentang nasi merah golongannya tengah-tengah, indeks glikemik medium. Tapi ada juga beberapa seperti yang variasi sekarang ya, seperti nasi jagung, nasi singkong, itu bahkan low glycemic index. Jadi walaupun sama-sama nasi ya, tapi kecepatan untuk menaikkan kadar gula darahnya saja berbeda. Salah satu yang membedakan itu adalah kandungan serat. Ya, jadi pada nasi yang dengan glycemic indeksnya rendah, contohnya pada nasi jagung dan nasi singkong, salah satu kelebihannya adalah seratnya lebih tinggi. Jadi itu menurut saya cukup menguntungkan, apalagi untuk teman-teman yang ingin menjaga berat badan, ya, apalagi mau menurunkan berat badan. Jadi nasi jagung dan nasi singkong ini bisa menjadi pilihan. Oke, sebenarnya ya harus tepat aja ya cara mengkonsumsinya ya, tadi seperti dijelasin Pak Amar juga. Tapi penasaran juga sebenarnya apa sih Pak filosofi di balik tagline diet itu mesti nyaman? Ya, jadi kalau diet itu mesti nyaman, memang kita ngambil dari yang ada di masyarakat Indonesia, bahwa point of view-nya atau pandangan orang Indonesia bahwa kalau diet itu pasti menyakitkan, terus menyiksa gitu ya, karena kita harus mengurangi jumlah porsi makan, terus juga harus lauknya yang memang nggak terbiasa gitu ya, dan sebagainya. Jadi kita ingin merubah point of view atau pandangan di masyarakat itu bahwa diet itu nggak harus menyakitkan dan lain sebagainya, tapi diet itu bisa enak, bisa sehat, bisa nyaman. Karena Daily Meal ini kita hadir dengan produk yang memang dibentuk mirip kayak nasi sehingga mudah diterima oleh masyarakat luas. Terus juga punya manfaat, dan kita juga perbedaannya, kita juga ada risetnya sehingga untuk mendukung bahwa produk itu juga lebih kuat. Dan diet itu mesti nyaman itu bukan hanya tagline bagi kita, tapi itu merupakan komitmen bagi kita bahwa kita ingin menghadirkan produk-produk yang solutif yang membantu orang-orang untuk diet biar bisa lebih nyaman, biar bisa lebih sehat, dan akhirnya biar bisa long last untuk hidupnya. Ya, jadi nggak harus menderita gitu. Betul. Ya, bisa tetap sehat tapi dilakukan dengan cara yang nyaman. Nah, untuk Pak Amar lagi Pak, strategi apa yang dilakukan oleh Daily Meal untuk ke depan untuk menjangkau masyarakat luas gitu ya, terutama dengan edukasi terbatas? Ya, tentunya kalau misalnya, karena kita merupakan salah satu produk inovator untuk di kategori nasi ini, jadi memang kita biasanya kalau di marketing butuh untuk edukasi, awareness bahasanya. Jadi kita salah satunya kita datang ke talkshow, kemudian via edukasi dengan influencer yang memang dia diet, terus kemudian kita menjangkau ke modern market di seluruh Indonesia, termasuk kita udah hadir di Indomaret dan sebagainya agar orang bisa menjangkaunya. Terus kita juga harus banyak kolaborasi dengan berbagai macam community, dokter dan sebagainya. Karena memang di tahapan produk-produk inovasi yang baru pasti orang akan ragu untuk untuk mencoba. Nah, kita untuk keraguan itu kita juga ada riset dengan universitas
atas gitu ya, untuk meyakinkan bahwa produk ini berdampak ke dalam kesehatan tersebut. Jadi produk Daily Meal ini menjadi solusi diet yang nyata dan hanya bukan untuk tren sesaat, karena kita mengeluarkan produk yang enak untuk dikonsumsi karena mirip dengan nasi, terus punya manfaat dan juga kita dukung dengan riset. Oke, jadi kuncinya diet itu mesti nyaman gitu ya, Pak Maria dan dokter ya. Dan demikianlah dialog kita pagi ini. Terima kasih Dokter Gizi, Dokter Mulyana Daya, dan VP Marketing PT Hoki Distribusi Niaga Bapak Amar Ramdhani telah bergabung. Nah pemirsa, dengan menerapkan prinsip diet sehat dan gaya hidup aktif, kita dapat mencapai dan mempertahankan berat badan ideal serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kita kembali ke rekan-rekan di Studio 3.